Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue, Nanda Sugiono. Di video kali ini, gue bakal membahas preview match di pekan ke-23 antara Crystal Palace melawan Chelsea. Laga ini akan dimainkan di Selhurst Park, kandangnya Crystal Palace hari Minggu jam 9 malam. Gue juga akan mengadakan watch along di YouTube channel gue. Jadi buat kalian semua, langsung aja nanti join ke watch along gue, nyalain notifikasinya. Karena kita bakal ngobrolin banyak banget hal mengenai Chelsea dan juga akan ada giveaway di watch along gue. Jadi jangan sampai kelewat, kalian bisa bergabung jam 9 malam. Sebelum gue mulai, gue juga pengen sapa-sapa seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Semarang, True Blue dari Sumbawa, NTT, dan True Blue dari Takalasi Baru. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Pertandingan kedua Rossoneri di Premier League ini langsung menyambangi Crystal Palace di Selhurst Park. Crystal Palace sendiri ini menjadi tim yang pertama kali dilawan Chelsea di kompetisi Premier League di musim ini. Berhasil mencuri 1 poin di Stamford Bridge ya. Ini tentu menjadi laga yang cukup sulit buat Chelsea di pertandingan kali ini. Crystal Palace berhasil menahan imbang 0-0 di pertandingan pertama Chelsea di bawah Enzo Maresca di musim ini. Dan pada saat itu Enzo Maresca sangat kesulitan untuk mencari celah dari defense line yang dipasang oleh Crystal Palace dengan formasi low block yang dimainkan oleh mereka. Di tangan Rossoneri sendiri, Chelsea memiliki harapan melawan tim-tim dengan formasi low block. Dari 4 pertandingan di seluruh kompetisi yang dimainkan oleh Rossoneri, ini Chelsea berhasil memenangkan 3 pertandingan melawan tim low block. Tentu ini menjadi harapan tersendiri buat para True Blue untuk melihat Chelsea membawa pulang 3 poin dari Selhurst Park. Secara penampilan, walaupun tidak bermain atraktif dan cantik, tapi Chelsea mampu meningkatkan seluruh jumlah statistik yang sebelumnya ada di era Enzo Maresca. Secara average position, di era Rossoneri ini Chelsea memiliki catatan yang cukup baik, berhasil mencatatkan average 60% possession dari 4 pertandingan. Selain itu, ada kenaikan juga di angka average shoot di setiap pertandingan. Dari sebelumnya kita hanya biasanya mendapatkan 16-20 shoot per game, tapi di era Rossoneri ini Chelsea mampu mencatatkan 25 shoot per game. Tentu ini statistik yang cukup baik ya, menandakan bahwa solidnya penampilan Chelsea di bawah Liam Rossoneri dan apa yang diimplementasikan oleh Liam Rossoneri ini memiliki instant impact kepada performa para pemain Chelsea. Walaupun tidak selalu bermain bagus ya, dan kita tahu di beberapa pertandingan Chelsea juga memiliki ugly win ya, terutama saat melawan Brentford dan juga terakhir kita melawan Pavos. Walaupun banyak peluang di babak pertama, tapi masih ompongnya lini depan. Ini juga menjadi catatan penting dari apa yang dilakukan oleh Liam Rossoneri. Dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini lini depan Chelsea ini sudah di-upgrade dan memiliki jawaban terhadap problem yang terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya ya. Dan Crystal Palace sendiri ini menjadi salah satu tim yang cukup konsisten, mampu menahan imbang Chelsea dan membawa pulang 1 poin. 3 match terakhir melawan Crystal Palace baik home maupun away, ini Chelsea sangat kesulitan untuk menciptakan gol dan membawa kemenangan ya. Catatan ini tentu tidak cukup baik buat Liam Rossoneri dan dia harus segera memformulasikan sistem yang dia inginkan untuk menjawab seluruh problem yang terjadi di setiap pertandingan melawan Crystal Palace ya. Karena Chelsea di sisa musim ini sangat membutuhkan kemenangan untuk memastikan masuk ke Champions League spot seperti yang direncanakan oleh para petinggi klub di akhir musim ini. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Liam Rossoneri dan kita akan lihat apakah Liam Rossoneri ini mampu menjawab tantangan tersebut ya. Chelsea saat ini berada di posisi ke-6 dengan berhasil mengoleksi 34 poin, sedangkan Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-13 dengan raihan 28 poin. Dan menurut gue saat ini adalah saat yang paling tepat untuk berhasil mengalahkan Crystal Palace di Premier League. Karena situasi internal Crystal Palace sendiri saat ini sedang dalam kekacauan. Ditinggal oleh sang kapten dan defender terbaiknya Mark Guehi pergi ke Manchester City di transfer window Januari ini tentu akan mendowngrade kualitas permainan di lini defense Crystal Palace. Kemudian ada Mateta juga yang diisukan akan segera bergabung dengan Aston Villa atau Juventus ya. Ini tentu membuat konsentrasi terpecah antara dia akan bermain dengan all out untuk menjaga kemenangan Crystal Palace atau dia akan sedikit mengerem ya untuk lebih berhati-hati lagi dalam permainan karena cedera akan membatalkan kepindahan Mateta ke Aston Villa ataupun Juventus. Dan yang paling gong dari kondisi Crystal Palace saat ini adalah sosok sang pelatih Olivier Glasner yang sudah dipastikan akan angkat kaki dari Crystal Palace di akhir musim ini.
Beberapa kali ya Glasner juga sudah mengutarakan kekecewaannya kepada pemilik Crystal Palace ya, karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini tidak mensupport dia secara overall di Premier League musim ini. Situasi tersebut gue yakin harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Chelsea untuk membawa pulang 3 poin dari Selhurst Park. Kondisi skuad Chelsea ini juga cukup baik di pertandingan kali ini. Tidak ada cedera baru yang diinfokan oleh Liam Rossinier di press conference kemarin. Romeo Lavia juga menunjukkan tanda-tanda akan segera kembali setelah memposting ungguhan "We are so back" ya di media sosialnya. Rossinier mengkonfirmasi di press conference sebelum match bahwa Lavia di pertandingan ini kelihatannya belum akan dimainkan karena dia ingin menjaga situasi fisik dan kondisi yang perfect buat Romeo Lavia kembali ke Chelsea dan bermain di match-match berikutnya supaya tidak terjadi cedera lagi ya. Esugo ini diinfokan setelah kemarin sempat kembali ke bench dan hilang ya. Ini cedera lagi dan akan absen 1 bulan full ya dari saat ini. Sisanya menurut Liam Rossinier seluruh pemain Chelsea sudah fit dan siap dimainkan dan sudah ikut dalam training persiapan untuk melawan Crystal Palace ini ya. Nah, siapa aja yang layak dimainkan di starting 11 di pertandingan kali ini? Kita bakal bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja ya. Di sisa musim ini, menurut gue Liam Rossinier tetap akan memainkan formasi 4-2-3-1 dengan highline defense yang cukup tinggi dan intensitas defense pada saat Chelsea out of the ball ini dengan cukup tinggi. Tentu ini memiliki tuntutan untuk memiliki para pemain yang punya kemampuan fisik yang luar biasa ya, karena highline dan intensitas tinggi ini cukup menguras energi dan bisa membuat para pemain cedera kalau Liam Rossinier salah menangani dalam latihan. Palace dengan situasi sekarang tentu akan terus memainkan formasi low block dengan memainkan sistem 3 back. Palace ini bisa menarik mundur lini tengah mereka ya, ada Morton dan lain-lain untuk menjadikan susunan 5-6 back di final third Palace pada saat mereka kehilangan posisi. Chelsea di pertandingan ini harus mencari celah untuk mengekspos ruang sempit di lini pertahanan Crystal Palace. Dan para pemain yang dipilih oleh Liam Rossinier ini harus betul-betul paham bagaimana memanfaatkan situasi dan peluang sekecil apapun untuk menciptakan gol di pertandingan kali ini. Gue akan pilih Robert Sanchez ini untuk goalkeeper di pertandingan kali ini, ditemani oleh 4 backline 4 di pertandingan ini. Ada Wesley Fofana, Trevoh Chalobah bermain di duo center back, Marco Correa di sebelah kiri dan Reece James di sebelah kanan. 4 backline ini akan menjaga lini belakang Chelsea bersama dengan Robert Sanchez, menciptakan kondisi yang kondusif, bermain sangat kompak dan mampu membantu build up play untuk membongkar low blocknya Crystal Palace. Tapi mesti diingat, serangan cepat dari Crystal Palace ya, dari Mateta dan bola-bola dari Adam Morton ini tentu harus diwaspadai oleh lini belakang Chelsea. Sanchez yang tampil dengan cukup baik ya di sepanjang musim ini tentu akan tetap menjadi pilihan utama, ditambah Jorgensen yang kemarin diinfokan sedang mengalami cedera ya. Fofana Chalobah menurut gue adalah duet terbaik yang bisa dimiliki Chelsea di lini belakang sejauh ini ya. Marco Correa ini tentu akan menjadi seorang pemain yang akan membantu overload play di final third Crystal Palace untuk menaikkan opsi serangan ya, dan juga mengekspos lini bertahan Crystal Palace dibantu dengan para pemain lain. James ini tentu akan sangat berfungsi untuk menjaga kestabilan di ruang-ruang antara lini defense dan juga lini tengah ya, supaya tidak ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain tengah Crystal Palace untuk membangun serangan di pertandingan kali ini. Mungkin akan ada rotasi di pertandingan ini mengingat kita akan melawan Napoli ya di pertengahan minggu nanti di Naples. Seperti Reece James ini kemungkinan akan ditarik di menit-menit ke 60 atau 70 ya, mungkin akan diganti dengan Acempong dan juga Malo Gusto di pertandingan kali ini. Tapi kita lihat apakah Chelsea mampu menang kill the game sejak menit-menit awal ya. Ini tentu akan membantu rotasi dari Liam Rossinier. Di lini tengah, ini gue akan pasang Moses Caicedo dan Enzo Fernandez. Duo midfield ini ya, powerhouse yang dimiliki oleh Chelsea ini akan dicoba lagi di sistemnya Liam Rossinier. Karena sepanjang Liam Rossinier 4 game kemarin, Caicedo dan Fernandes ini hanya 1 kali dimainkan di pertandingan-pertandingan itu ya. Dan ini tentu akan menjadi tantangan buat Liam Rossinier bagaimana mengunlock kemampuan terbaik dari 2 gelandang ini. Karena mereka di era Enzo Maresca merupakan lini tengah yang sangat solid dan memiliki kemampuan untuk mendongkrak permainan Chelsea di setiap pertandingan ya. Tapi di bawah sistem Liam Rossinier, ini kedua pemain ini belum tampil cukup sempurna. Tapi gue yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh Moses Caicedo dan Enzo Fernandez ini nggak akan butuh waktu lama untuk adaptasi ke sistemnya Liam Rossinier ya.
Enzo Fernandez sendiri ini gue berharap semoga bisa menjadi metronom yang baik ya, mengatur tempo serangan, terus juga tahu kapan akan menyerang, kapan harus bertahan ya, dan juga bisa mengalirkan bola, memberikan passing-passing yang punya threat cukup tinggi untuk menciptakan gol di pertandingan kali ini ya. Dia harus bisa menjadi metronom yang tahu betul ritme permainan supaya bisa menggerakkan seluruh lini serang Chelsea di pertandingan kali ini. Moses Caicedo ini akan menjadi tulang punggung tim di pertandingan kali ini bersama dengan Reece James. Mereka akan mengamankan lini tengah Chelsea dari gempuran atau build up yang dimainkan oleh para pemain Crystal Palace ya. Mereka harus konsentrasi, kokoh, dan menjaga kedalaman squad supaya tidak ada ruang kosong yang dimanfaatkan untuk melakukan counter attack melawan Crystal Palace. Kita tahu beberapa kali ya Crystal Palace di musim lalu itu berhasil mengekspos lini bertahan Chelsea dan akhirnya menciptakan gol. Tapi semoga di musim ini hal-hal tersebut tidak terjadi lagi ya. Fernandes ini gue sangat berharap bisa menjadi inisiator serangan ya. Dia juga bisa mencari celah di final third ini untuk menciptakan gol atau menjadi opsi serangan untuk Cole Palmer dan lain-lain ya. Untuk para penyerang ini akan gue pasang Garnacho di sebelah kiri, Estevao di sebelah kanan, Palmer bermain di nomor 10 dan Joe Pedro dimainkan di posisi nomor 9. Menurut gue di pertandingan ini times up buat Pedro Neto karena di match ini ya, ini akan dimainkan Garnacho dan juga Estevao. Pedro Neto kita tahu di pertandingan sebelumnya, bahkan di pertandingan melawan Pavos 15 crossing 0 akurasi. Ini cukup menjadi catatan penting untuk mengkoreksi permainannya Pedro Neto ya. Dan di pertandingan ini gue berharap semoga Pedro Neto diistirahatkan dulu supaya dia bisa merefleksikan diri dan bermain jauh lebih baik lagi nanti ya. Estevao menurut gue wajib menjadi starting di pertandingan ini. Kita pengen lihat Estevao ini punya kemampuan ya, tapi sayang dia masih terisolasi karena tidak ada link up play yang baik di antara pemainnya. Dengan hadirnya Estevao dan juga Cole Palmer, ini gue berharap dia bisa segera membangun chemistry dengan para penyerang-penyerang Chelsea dan bisa membentuk link up play yang akhirnya akan membantu Chelsea untuk mendapatkan GA. Harapan terbesar gue di match ini adalah Cole Palmer yang kembali dan semoga dia sudah fit dan mampu menciptakan permainan terbaiknya ya di pertandingan kali ini, mampu membuat GA. Dan walaupun dia kemarin bermain dengan tidak maksimal, tapi Cole Palmer masih mampu mengeksekusi tendangan penalti dengan sangat baik. Hadirnya Cole Palmer ini akan menjadi motor penggerak buat lini serang Chelsea di pertandingan kali ini ya. Cole Palmer bisa menjadi opsi dan membuat peluang bagi penyerang lain untuk mengekspos lini defense dari Crystal Palace. Karena permainan low block ini akan menyisakan ruang yang cukup sedikit ya. Dan Cole Palmer bisa menarik pemain keluar. Dia akan menciptakan space yang cukup besar untuk diekspos oleh para pemain Chelsea ya. Garnacho di sini gue berharap bisa memanfaatkan kecepatan dan juga kemampuan dribblingnya dengan sangat baik ya. Tapi harus diwaspadai sempitnya ruang di final third Crystal Palace ini juga menjadi catatan ya, karena Garnacho ini masih kesulitan dalam mengekspos ruang-ruang kecil ini ya. Beda dengan Jadon Sancho yang kemarin musim lalu kita lihat punya kemampuan yang cukup baik ya untuk memanfaatkan ruang-ruang sempit. Di sini Garnacho gue berharap bisa mengeluarkan kemampuan ya, mengupgrade skillnya supaya bisa menciptakan GA. Tapi take ons yang biasa dia lakukan ya ke sudut jauh lapangan dan memberikan umpan ini akan sangat berguna di situasi chaos di final third-nya Crystal Palace ya. Dan setiap peluang yang muncul dari situasi-situasi yang terjadi di setiap build up serangan ini harus dimanfaatkan dengan sempurna oleh para penyerang ini. Kalau ada peluang shoot, menurut gue tidak ada salahnya untuk melakukan tendangan-tendangan spekulasi supaya membuka peluang lain ya. Mungkin ada second ball yang bisa dimanfaatkan oleh Joe Pedro di pertandingan kali ini sehingga dia bisa menciptakan gol. Palmer juga yang memiliki tendangan yang cukup terarah dan juga baik, menurut gue harus memanfaatkan peluang tersebut juga di pertandingan kali ini ya. Joe Pedro di pertandingan ini akan difungsikan sebagai channeling play ya, seorang player yang bisa menjadi jembatan untuk membuat serangan ke final third-nya Crystal Palace. Dia akan menjadi poros dan menarik maju para defender ya. Ada Lacroix yang di situ dan kita nggak tahu siapa satu lagi yang akan dimainkan oleh Crystal Palace ya. Tapi 3 defender ini menurut gue harus bisa ditarik keluar oleh Joe Pedro bagaimanapun caranya supaya para penyerang lain ini bisa memanfaatkan ruang yang tercipta di situasi tersebut ya. Mungkin tidak banyak gol yang bisa kita harapkan dari Joe Pedro, tapi semoga permainannya ini bisa berfungsi dengan baik dan efektif di pertandingan kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah starting 11 ini adalah starting 11 terbaik yang bisa dimainkan Chelsea di pertandingan melawan Crystal Palace? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen siapa starting 11 terbaik versi kalian. Pertandingan ini harusnya ya bisa dikuasai Chelsea dengan sangat baik. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Chelsea jauh lebih baik daripada Crystal Palace ya. Possession tinggi yang dimainkan oleh Liam Rosenior ini semoga bisa memancing para pemain Crystal Palace keluar dari susunan low block tersebut dan membuat instability di dalam lini defense-nya sehingga di final third Chelsea bisa mengekspos seluruh ruang tersebut dan menciptakan GA ya.
Dan seluruh peluang yang hadir di pertandingan ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Chelsea untuk mengkonversinya menjadi sebuah gol. Harus bisa memaksimalkan ruang-ruang sempit juga ya di lini belakang Crystal Palace. Sekecil apapun itu harus mampu menjadi shoot on target. Walaupun akan banyak kesempatan untuk melakukan build up, para pemain Chelsea harus tetap hati-hati dengan permainan cepat dan counter attack dari Crystal Palace. Walaupun mereka sudah tidak punya Eze, sudah tidak punya Olise, sudah tidak punya penyerang-penyerang dengan kemampuan dan speed yang cepat ya, tapi seluruh lini depan dari Crystal Palace ini masih ada Mateta yang harus diwaspadai. Juga bola-bola through ball dari Adam Wharton ini juga harus mampu dipotong oleh lini tengah Chelsea ya. Moses Caicedo, Reece James ini harus bisa mengunci pergerakan Adam Wharton supaya tidak terjadi build up yang bisa mengancam gawang Chelsea. Gue cukup yakin Chelsea bisa menang dengan nyaman di match ini, dan gue berharap semoga Chelsea bisa kill the game as soon as possible sehingga Liam Rossonier ini bisa mampu melakukan rotasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Napoli di Naples di tengah minggu nanti ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Chelsea mampu membawa pulang 3 poin dari Selhurst Park? Tulis pendapat kalian di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Kalian juga yang paling penting, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue akan mengadakan watch along ya hari Minggu jam 9, pertandingan antara Crystal Palace melawan Chelsea, dan akan ada giveaway di situ. Jadi pastikan kalian semua bergabung di watch along Bridge of Blue. Thank you sekali lagi, tetap dukung Chelsea. Once blue always be blue, up to Chelsea.